Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara memisahkan data tempat lahir dan tanggal lahir. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi nanti kita akan coba untuk memisahkan data tempat dan tanggal lahir ini menjadi dua kolom yang terpisah. Di mana untuk kolom yang ini kita gunakan untuk tempat lahir dan kolom yang ini kita gunakan untuk tanggal lahir. Nah, untuk dapat memisahkan data tempat lahir dan tanggal lahir, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah pemisah dari tempat lahir dan tanggal lahir itu harus diketik secara konsisten. Nah, sebagai contoh seperti ini, di sini pemisah tempat lahir dan tanggal lahir saya gunakan koma dan spasi ya. Jadi penulisannya tempat lahir, koma spasi, tanggal lahir. Kemudian ke bawahnya juga sama, tempat lahir, koma spasi, tanggal lahir. Terus sampai ke bawah, pemisah dari tempat lahir dan tanggal lahir semua menggunakan koma dan spasi, gitu ya. Nah, tetapi tidak harus selalu menggunakan koma dan spasi ya. Jadi silakan kalau teman-teman hanya mau menggunakan koma saja, silakan gunakan koma saja. Atau bisa juga pemisahnya hanya menggunakan spasi saja. Intinya harus selalu konsisten. Jadi penulisannya harus sama dari atas sampai bawah, gitu ya. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah penulisan tanggal lahirnya harus berupa format tanggal yang baku. Sebagai contoh di sini, jadi semua format tanggal yang saya ketikkan di sini adalah contoh format tanggal yang baku. Jadi contoh di sini tanggal dan bulan 2 digit, tahunnya 4 digit. Kemudian tanggal dan bulan 1 digit, tahunnya 4 digit. Lalu ada yang tanggal bulan tahunnya 2 digit, kemudian tanggal bulan 1 digit, tahunnya 2 digit, dan seterusnya. Pemisahnya ada yang strip, kemudian ada yang garis miring, ada juga yang spasi. Nah, intinya untuk syarat yang kedua ini adalah pastikan bahwa tanggal yang tertulis di sini yang ada pada tempat tanggal lahir ini merupakan format tanggal yang baku, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, untuk membuat rumus tempat lahir, logikanya adalah seperti ini. Ambil semua huruf yang ada di sebelah kiri dari karakter pemisah. Di sini kan karakter pemisahnya koma dan spasi, berarti yang menjadi tempat lahir adalah yang ada di sebelah kiri dari pemisah ini. Contoh di sini kan Bandung, Jakarta, dan seterusnya. Dan untuk rumus tanggal lahir, logikanya adalah ambil semua huruf yang ada di sebelah kanan dari karakter pemisah. Jadi yang di sebelah kanan koma dan spasi ini adalah tanggal lahirnya, gitu ya. Nah, oke, untuk lebih cepatnya kita langsung saja untuk membuat rumus tempat lahir dulu ya. Nah, untuk rumus tempat lahir kita harus menentukan dulu posisi dari koma atau dari karakter pemisahnya. Nah, untuk menentukan posisi dari karakter pemisah kita bisa gunakan rumus find kurung buka. Nah, rumus find ini ada 3 parameter. Yang pertama adalah karakter yang mau dicari. Kemudian yang kedua adalah di mana tempat mencari karakternya. Kemudian yang ketiga adalah mulai karakter keberapa, gitu ya. Nah, ini untuk find text kita kan akan mencari koma ya. Jadi tinggal tanda petik ganda, koma, tanda petik ganda lagi. Kemudian ketikan pemisahnya di sini menggunakan titik koma. Kalau di teman-teman panduannya menggunakan koma, silakan gunakan koma. Kemudian parameter keduanya within text kita klik pada sel A2. Kemudian ketikan lagi pemisahnya titik koma atau koma. Kemudian mulai karakter ke-1. Jadi maksud dari perintah ini adalah temukan spasi pada teks yang ada di sel A2 mulai dari huruf ke-1. Jadi nanti si komputer akan mencari mulai dari huruf ke-1 sampai ketemu spasi sampai ketemu koma ya. Oke, kita coba enter. Nah, hasilnya adalah 8. Jadi posisi koma ada di karakter ke-8. Kita coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada di posisi ke-8. Nah, di sini kan ambil semua huruf yang ada di sebelah kiri dari karakter pemisah. Berarti yang diambil adalah sebanyak 7 huruf. Di mana 7 huruf itu kan 8 kurangi 1, gitu ya. Nah, jadi ini kurangi 1. Berarti yang diambil adalah 7 huruf dari sebelah kiri. Nah, kemudian ini kita double klik lagi, kita gabungkan dengan rumus left ya. Rumus left itu adalah untuk mengambil huruf dari sebelah kiri. Sama dengan left kurung buka. Kemudian teksnya kita klik sel A2, lalu titik koma, atau koma sesuaikan dengan yang ada di bawah ya. Kemudian tinggal klik di ujung, lalu kurung tutup. Nah, rumus ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita kurang lebih artinya seperti ini ya. Jadi, ambil dari sebelah kiri teks yang ada pada sel A2 sebanyak sekian huruf. Nah, yang sekian huruf ini kan tadi hasilnya 7 ya. Jadi, ambil dari sebelah kiri teks yang ada pada sel A2 sebanyak 7 huruf. Sehingga hasilnya adalah Bandung. Ini kalau kita copy ke bawah akan sesuai ya. Kita tempatkan kursor mouse-nya di sudut kanan bawah sampai berubah jadi tanda plus hitam, lalu kita drag ke bawah. Nah, maka akan didapat hasil berupa tempat lahirnya saja.
Oke, sudah selesai untuk rumus tempat lahir. Kemudian berikutnya untuk tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir logikanya adalah ambil semua huruf yang ada di sebelah kanan karakter pemisah. Di sini kan karakter pemisahnya koma dan spasi ya. Jadi nanti yang diambil adalah yang setelah spasi. Nah, untuk menentukan jumlah huruf yang diambil dari sebelah kanan ada berapa huruf, maka kita bisa gunakan cara seperti ini ya. Jadi hitung dulu jumlah huruf semuanya ada berapa, lalu dipotong dengan jumlah huruf dari sebelah kiri sampai dengan karakter pemisahnya, gitu ya. Nah, untuk menghitung total jumlah huruf yang ada pada sel ini, rumusnya adalah len, jadi sama dengan len kurung buka, klik sel ini, kemudian kurung tutup. Kita coba lihat hasilnya, 19. Jadi jumlah huruf yang ada di sel A2 ini ada 19 huruf. Kemudian nanti kan kita hanya akan mengambil dari sini sampai sini ya. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ambil 10 huruf dari kanan. Nah, untuk mendapatkan angka 10 huruf dari kanan itu, maka tinggal kita kurangi jumlah total hurufnya, dikurangi dengan posisi koma ya. Dikurangi dengan posisi koma, lalu dikurangi lagi dengan posisi spasinya. Nah, kita coba ya. Kita double klik lagi. Kemudian kita lanjutkan rumus di sebelah kanannya, dikurangi. Tadi rumusnya adalah find, kurung buka, tanda petik ganda, koma, tanda petik ganda lagi, titik koma atau koma, klik sel A2, titik koma atau koma, angka 1, kurung tutup. Nah, kemudian dikurangi lagi 1. 1 itu adalah untuk spasinya. Jadi kalau di teman-teman tidak menggunakan spasi, maka tidak perlu dikurangi 1, tapi kalau di saya karena menggunakan spasi, jadi koma dan spasi, maka dikurangi dengan 1. Nah, rumus ini tujuannya adalah untuk mendapatkan jumlah huruf setelah spasi ya, setelah koma dan spasi. Kita lihat kan, ini jumlah karakter atau jumlah huruf semuanya. Tadi kan setelah dihitung ada 19, kemudian dikurangi posisi koma 8, 19 dikurangi 8, lalu dikurangi lagi 1 karena di sini setelah koma ada spasi. Gitu ya, maka hasilnya adalah 10. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya, ada 10 karakter. Tinggal kita gabungkan lagi, kita edit lagi rumusnya, double klik. Nah, kita gabungkan dengan rumus right ya. Di sini kan ambil semua huruf di sebelah kanan, berarti kita gunakan fungsi right kurung buka, kemudian klik sel A2, titik koma, lalu kita tinggal klik di ujung baris, kurung tutup. Nah, rumus ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, kurang lebih artinya seperti ini ya. Jadi, ambil dari sebelah kanan teks yang ada pada sel A2 sebanyak sekian huruf. Nah, yang sekian huruf ini tadi kan hasilnya adalah 10 ya. Jadi, ambil dari sebelah kanan teks yang ada pada sel A2 sebanyak 10 huruf. Sehingga hasilnya adalah ini. Nah, hanya saja ini hasilnya adalah masih berupa teks ya, jadi belum berupa data tanggal, sehingga ini kalau kita copy ke bawah, nah masih mengikuti data tanggal lahir yang tertulis di sini. Sementara sebaiknya di sini untuk tanggal lahir ditulis dengan format yang sama gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian kita samakan dulu formatnya, kita blok dari atas sampai bawah untuk kolom tanggal lahir. Klik kanan, format sel. Nah, di sini pilih datanya date. Nah, kemudian untuk tipe data tanggalnya saya pilih yang ini ya, yang long date. Jadi penulisan tanggalnya tanggal 2 digit, lalu nama bulan, lalu tahun 4 digit. Oke. Nah, kemudian pada rumusnya ini harus kita tambahkan di awalnya dengan date value, date value. Seperti ini, kurung buka, kemudian klik di ujung, kurung tutup. Jadi hasil dari yang tadi kita peroleh kan berupa data tanggal sesuai dengan yang ada di sini, kemudian dikonversi ke dalam data tanggal yang sesuai dengan format tanggal pada Excel gitu ya. Oke, kemudian enter. Nah, sehingga hasilnya adalah ini, 17 Agustus 1990. Kita coba drag ke bawah. Nah, maka hasilnya akan cocok. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.